Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Tadi setelah istirahat sudah makan belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Sudah, Berarti Pak. siap menerima pelajaran dengan semangat. Meskipun siang-siang seperti ini agak mendung, harus semangat ya. Sebelum dilanjutkan lagi, saya mau absen satu persatu terlebih dahulu. Kayaknya masuk semua ya ini. Oh, Pak. Alhamdulillah. Yuk, kita mulai pelajaran di siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja supaya kita lebih semangat lagi siang-siang hari ini. Tepuk satu. Yes, gitu ya. Yes. Yuk, dari saya dulu terus kalian tirukan bersama-sama. Tepuk satu. Yes. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Semangat ya. semangat, Pak. Nah, kalian sudah pernah mengerjakan sholat atau masih ada yang belum mengerjakan sholat? Nah, yang bolong-bolong, Pak. Bolong-bolong, wah itu yang bolong-bolong. Setelah nanti menerima pelajaran dari Bapak, Iya, semoga nanti sholatnya diperbaiki lagi ya. Ya, Pak. Siap. Nah, oke, kita akan mempelajari tentang sholat. Yang pertama tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sholat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat. Nah, dari ketiga tujuan ini diharapkan kalian bisa menerapkan dan menjalankan sholat atau kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak disuruh untuk sholat. Selama kita masih hidup, kita dianjurkan untuk sholat. Pertama, kita akan mempelajari tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah doa. Doa kepada siapa? Doa kepada Allah. Nah, betul. Tuhan kalian siapa? Allah, Pak. Allah. Jika sholat adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, sholat itu adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada berapa macam sholat dalam sehari? Ada yang tahu? 5, Pak. 5. Coba dijelaskan Mas Margi. Ya Pak, oke. Apa saja sholat itu? Contoh penting sholat 1. subuh. Oh, pinter. 2. Sholat 3. Maghrib. Bar duhur kok maghrib, asar dulu. Ya asar. Terus yang keempat Maghrib. maghrib. Yang kelima Isya. bagus. Beri tepuk tangan pada Mas Margi. Macam-macam sholat itu ada 5. Jadi sehari semalam kita cuma mengerjakan 5 sholat, nggak lebih, cuma 5 tok. Beratnya seperti apa? Nah, kapan itu pelaksanaannya, Pak? Nah, kita coba melihat nih di papan tulis yang sudah saya sorotkan layar lebar ya. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Sholat subuh di pagi hari. Sholat duhur di siang hari. Sholat asar di sore hari. Maghrib isya di malam hari. Sholat subuh 2 rakaat. Duhur asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Oke, sip semuanya. Nah, jadi sholat subuh itu waktunya di pagi hari. Terus sholat duhur itu di siang hari. Di siang hari itu waktunya ketika matahari sudah di atas kepala kita. Nah, terus di sholat asar itu di sore hari. Sebelum matahari itu tenggelam atau terbenam.
Terus yang keempat, maghrib. Maghrib itu setelah matahari itu sudah terbenam. Nah, terbenam itu matahari sudah tidak kelihatan. Terus yang terakhir, sholat isya. Sholat isya di malam hari. Sholat subuh berapa rakaat, Mas Adam? 2 rakaat, Pak. Oke. Terus Mas Syarif, duhur berapa rakaat Mas Syarif? 5. 5? Wah, nggak pernah sholat ini mesti duhur. Di sekolahan padahal sudah saya suruh sholat loh. Mesti lari-lari kalau nggak ke kantin istirahat ini. Duhur itu berapa? 4 rakaat. Terus Mbak Devi. Halo? Oh, coba Mbak Neni berapa kalau asar? Asar 4 rakaat, Pak. Oke, betul sekali. Mbak Dana, sholat maghrib 3 rakaat, Pak. siap. Terus yang terakhir ini Mbak Anur, sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat, Pak. Oh, semuanya sudah paham. Berarti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya sudah paham ya? Itu Ya, Pak. semuanya macam-macam sholat wajib yang harus kita kerjakan. Yang namanya wajib tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, lanjut tentang ketentuan sholat fardu. Apa saja yang harus kita kerjakan ketika mengerjakan sholat? Yang pertama, syarat wajibnya dulu. Yang namanya sholat wajib tidak boleh tinggalkan. Yang pertama adalah dia harus orang Islam. Di mana, Pak? Di rumah boleh, di masjid boleh. Yang penting mengerjakan. Tapi wajibnya untuk laki-laki adalah pergi ke masjid. Nah, itu sholat jamaah. Terus yang kedua, akalnya sehat. Akal itu apa toh? Akal itu pikiran. Kalau orang gila, apakah kamu pernah lihat orang gila sholat? Nggak pernah, Pak. Wah, berarti nek pernah lihat sapa kuwi sing gila? Nah, jadi akalnya harus sehat. Yang ketiga, dia harus balik. Balik itu sudah dewasa, wajib untuk mengerjakan sholat. Yang selanjutnya, tadi syarat wajibnya sudah, syarat sahnya sekarang. Syarat sah sholat itu yang pertama harus suci. Kalau pakaian kita kotor, terkena kotoran, nah, harus bersihkan dulu, kalau enggak ganti. Terus bersuci, caranya gimana? Harus wudhu terlebih dahulu. Kalau enggak wudhu ya sholatnya tidak sah. Makanya kalau sebelum sholat harus berwudhu. Yang kedua, menutup aurat. Aurat kita harus tertutup. Kalau laki-laki itu auratnya dari pusar sampai lutut, harus menutup aurat. Meskipun laki-laki auratnya di pusar, harus pakai baju, pakai sarung. Nah, itu lebih bagus. Kalau yang perempuan harus pakai mukena, karena auratnya cuma seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan rok. Nah, seluruhnya itu aurat, makanya harus pakai mukena. Yang ketiga, masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat ini kalau kita sudah mendengar adzan, berarti itu sudah waktunya sholat. Kalau belum mendengar adzan ya jangan sholat. Nah, makanya harus tepat waktu sholat, jangan ditunda-tunda. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Kiblat kita ada di mana? Arah mana? Ka'bah. Ya, Ka'bah kita ada di arah barat. Yang selanjutnya adalah rukun. Rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan mengedipkan mata. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, berarti harus disolatkan. Makanya kalau orang yang sehat, wajib mengerjakan sholat itu harus dengan berdiri. Nah, yang kedua adalah niat, membaca niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima itu ruku'. Keenam iktidal. 7 itu sujud. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud, terus duduk tasyahud akhir, salam. Setelah salam harus tertib, harus berurutan. Kalau rukun-rukun ini tadi kalian kerjakan itu kebolak-balik, berarti sholatmu sah apa tidak? Tidak, Pak. Bagus sekali. Sunnahnya dilihat semuanya. Coba dibaca. Wah, diam semua. Ngantuk ya ini? Ngantuk. Pak. Antok, Pak. Aku semangat lagi ya. Biar semangat lagi. Tombol 1, yes. Yes. Tombol 2, oke. Yes. Tombol 3, semangat. Tombol 4, konsentrasi. Tombol 5, siap belajar ya. Masih semangat ya?
Oke, Masih, lanjut. Pak. Sekarang masuk ke sunnah sholat. Mengangkat kedua tangan, rukuk, bangkit dari rukuk, dan berdiri dari tasyahud awal, bersedekap ketika berdiri, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, pandangan ke tempat sujud. Nah, itu semuanya termasuk sunnah. Tapi kalau dikerjakan juga tidak apa-apa. Ya. Terus membaca tasbih ini. Dibaca, dilihat. Yo, udah ya. Terus yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Apa saja yang membatalkan sholat fardu itu? Ada yang sudah tahu? Yang membatalkan sholat yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. Dari kamar mandi, terus harus membersihkan dulu, terus wudhu. Sampai di tempat sholat ternyata kentut. Nah, itu berarti dia batal, harus wudhu lagi. Terus terbuka aurat juga membatalkan. Berbicara selain bacaan sholat itu juga batal. Jangan berbicara sama teman, apalagi makan atau minum. Nah, terus banyak bergerak seperti itu ya. Jadi gerakan yang boleh dilakukan ketika sholat adalah gerakan sholat. Selain itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, meninggalkan salah satu rukun sholat itu juga batal. Mendahului imam sebanyak 2 rukun juga batal. Nah, sekian dari Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Paham semua? Ruko, Sudah Pak. paham? Paham, Saya Pak. diajari bapak di rumah kok Pak. Alhamdulillah ya, bagus. Yang penting saya ingatkan, kalau kalian ingin sukses dunia dan akhirat, kerjakan sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena besok ketika kita sudah mati, terus dihitung amalan kita, yang dihisab pertama kali adalah sholat. Ingat-ingat, kalau nggak mengerjakan sholat, wis kok siap-siap diobong kok. Ya, pengen masuk surga toh? Ingin Pak. Pak. Iya, Pak. Jadi kerjakan sholat. Nah, sekarang Bapak kasih tugas, kerjakan di buku halaman 49, dimulai dari sekarang. Dan nanti dikumpulkan, nanti saya nilai. Yuk, Ya, Pak. mulai dari sekarang dikerjakan. Yang nggak tahu nanti dilihat-lihat lagi di depan. Kalau nggak ada yang paham lagi, boleh ditanyakan. Nah, cukup sekian. Karena waktunya sudah habis. Ini buat dilanjutkan di rumah. Ya, yang sudah selesai dibawa pulang nggak apa-apa. Yang belum selesai boleh dilanjutkan di rumah. Pertemuan minggu depan dikumpulkan. Harus semuanya sudah selesai. Nanti kita bahas bersama-sama, dicocokkan, kemudian nanti saya nilai. Minggu depan kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan sholat. Nah, nanti kita lihat gambar, setelah itu kita praktekkan bersama-sama. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.